Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Siswa sekalian yang berbahagia, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah karena kita bisa bertemu kembali dalam pembelajaran online mata pelajaran fikih kelas 7 semester genap tahun 2020-2021. Bagaimana keadaan kalian? Sehat? Sehat semuanya, alhamdulillah. Jangan lupa kalian selalu mengisi daftar hadir dan mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Guru. Baik, kita buka dulu, kita awali pembelajaran ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Siswa sekalian yang berbahagia, dalam kesempatan yang ketiga ini atau pertemuan yang keempat ini, kita akan berbicara tentang syarat-syarat khutbah Jumat. Nah, jadi di dalam khutbah Jumat itu ada syarat-syaratnya. Nah, berdasarkan kitab Safinatun Najah dan kitab Matan Taqrib, syarat-syarat khutbah Jumat itu ada 11. Yang pertama, suci dari hadas besar dan hadas kecil. Nah, jadi orang yang berkhutbah itu atau yang menjadi khatib itu harus suci daripada hadas besar dan hadas kecil. Yang kedua, suci dari najis badan, pakaian, dan tempat. Jadi yang kedua syaratnya harus suci ya dari najis badannya, ya pakaiannya, dan juga tempat dia berkhutbah. Kemudian yang ketiga, menutup aurat. Nah, jadi seorang khatib ya harus menutup aurat. Ya, yang namanya aurat laki-laki itu dari lutut sampai pusat itu aurat, namun ketika berkhutbah karena adalah khatib adalah sebagai panutan daripada jamaah, ya perbuatannya dan juga semuanya akan menjadi gambaran panutan, ya maka seorang khatib harus betul-betul berpakaian muslim, ya berpakaian yang pantas ketika di depan jamaah. Yang keempat, khutbah disampaikan dengan berdiri jika mampu. Nah, jadi yang pertama dicari khatib itu harus berdiri menyampaikan khutbahnya. Kalau tidak ada lagi yang bisa berdiri, ada yang ya bisa cuman dia dalam keadaan sakit, maka ya boleh saja duduk. Tetapi diutamakan orang yang mampu, ya yang segala-galanya fisiknya masih kuat atau fisiknya masih sehat, maka itulah yang kita tunjuk untuk berkhutbah. Kemudian yang kelima, khatib duduk di antara dua khutbah. Nah, jadi khatib harus duduk ya di antara dua khutbah, ya khutbah pertama dan khutbah kedua, yang mana diselangi di sana ya seorang muadzin atau bilal membaca salawat dan diikuti oleh seluruh jamaah. Sedangkan khatib ketika duduk di antara dua khutbah itu disunahkan membaca surah Al-Ikhlas. Kemudian yang keenam, khutbah dilaksanakan dengan berturut-turut jarak antara keduanya. Nah, jadi ya kedua khutbah itu ya tidak ada diselangi dengan kegiatan lain. Harus betul-betul terurut. Ya, kalau bang misalnya ya khutbah pertama selesai, kemudian berhenti sholat dulu,
baru dilanjutkan khutbah kedua, tidak, tetapi dilaksanakan secara berturut-turut. Setelah khutbah pertama selesai, kemudian khatib pun duduk sebentar, kemudian di situ muadzin membaca salawat, ya, diikuti seluruh jamaah. Kemudian setelah itu khatib pun berdiri kembali untuk menyampaikan khutbah yang kedua. Kemudian yang ketujuh, ya, syarat daripada khutbah Jumat itu berurutan antara dua khutbah dengan sholat Jumat. Artinya selesai, ya, khutbah Jumat, ya, kedua-duanya, khutbah pertama dan kedua, kemudian muadzin berqamat, kemudian imam pun memimpin sholat Jumat, segera dimulai sampai dengan selesai. Jadi tidak boleh, ya, ada selangan waktu. Misalnya, ya, setelah khatib selesai berkhutbah, kemudian khatib melanjutkan dengan ceramah lagi, kultum, tidak, tetapi harus dilanjutkan dengan sholat Jumat, ya, secara berurutan antara dua khutbah dan sholat Jumat. Siswa sekalian yang berbahagia, kemudian kita lanjutkan yang ke-8, menggunakan bahasa yang dimengerti oleh jamaah, kecuali rukun khutbah harus bahasa Arab. Nah, jadi, ya, seorang khatib, ya, ketika berkhutbah bahasanya bahasa yang dimengerti oleh jamaah. Kalau kita di Indonesia, ya, diusahakan berbahasa Indonesia, walaupun di sana itu ada yang mayoritas suku, tetapi kita harus bahasa Indonesia, karena bahasa Indonesia itu merupakan bahasa pemersatu, ya, semua orang paham, mengerti ketika kita dibahasakannya. Nah, kecuali rukun khutbahnya wajib bahasa Arab, tidak boleh bahasa Indonesia. Nah, kemudian yang ke-9, khutbah Jumat harus didengarkan oleh jamaah. Jadi jamaah yang hadir yang melaksanakan salat Jumat wajib hukumnya mendengarkan khutbah Jumat. Kenapa? Karena kalau tidak mendengarkan, maka dikatakan jamaah melakukan perbuatan sia-sia. Maka bila melakukan perbuatan sia-sia ketika khatib berkhutbah, apa dikatakan oleh Nabi kita Muhammad SAW? Wa man lagha fala jum'atalah. Barang siapa yang berkata-kata atau berbuat sia-sia ketika khatib menyampaikan khutbahnya, maka Allah tidak akan memberikan pahala Jumatnya. Karena khutbah Jumat itu adalah merupakan rangkaian daripada salat Jumat. Bahkan dikatakan oleh Nabi, ya, annal khutbata fiha makana rak'atain. Khutbah Jumat itu menempati 2 rakaat daripada salat Jumat. Maka apabila tidak mendengarkan, ya, atau datangnya terlambat, orang sudah khatib sudah selesai berkhutbah, kemudian muadzin qamat atau iqamah, kita baru datang ke masjid mau melaksanakan salat Jumat, apa dikatakan oleh Nabi? Orang yang datang terakhir ketika salat Jumat itu dia tidak berkorban apa-apa. Apa yang dimaksud jam terakhir di situ adalah khatib sudah turun dari mimbar, kemudian siap untuk memimpin salat Jumat, maka dikatakan adalah jam terakhir di dalam pelaksanaan salat Jumat, sehingga mereka tidak dikasih pahala sedikit pun, ya, bahkan dikatakan oleh Nabi dia sama tidak berkorban apa-apa. Apakah dia berkorban seekor onta, seekor sapi, seekor kambing, seekor ayam, sebutir telur, dan bahkan dia tidak memiliki atau tidak mendapatkan pahala, ya, sedikit pun dari pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut.
Kemudian yang ke-10, waktu pelaksanaan khutbah Jumat dalam waktu sholat zuhur. Jadi sah sholat Jumat, khutbah Jumat itu sah kalau dilaksanakan ketika masuk waktu zuhur. Kalau tidak masuk waktu zuhur, maka tidak sah daripada khutbah Jumat tersebut. Bahkan kalau tidak sah salat khutbah Jumatnya, salat Jumatnya pun juga ikut tidak sah. Maka harus betul-betul dilaksanakan ketika zuhur atau waktu zuhur sudah masuk. Kemudian yang terakhir, yang ke-11, mengeraskan suara agar didengar oleh jamaah. Jadi seorang khatib ketika berkhutbah, maka dia harus mengeraskan suaranya agar didengar oleh jamaah. Maka setiap masjid sekarang karena jamaahnya melimpah, bahkan terkadang sampai keluar, di masjid-masjid sekarang dikasih pengarah suara atau mic, sehingga jamaah yang jauh walaupun dia di belakang, dia mendengar daripada khatib yang sedang berkhutbah. Siswa sekalian yang berbahagia, kemudian kita lanjutkan. Yang selanjutnya adalah syarat-syarat khatib. Nah, jadi tadi kita berbicara tentang syarat-syarat khutbah Jumat, sekarang kita berbicara syarat-syarat khatib atau syarat-syarat orang yang menjadi khatib. Nah, khatib dalam khutbah Jumat harus memenuhi beberapa syarat. Tanpa memenuhi syarat, maka salat Jumatnya pun tidak akan sah. Nah, apa? Yang pertama, khatib harus seorang laki-laki yang muslim, balik dan memiliki akhlak yang mulia. Nah, jadi tidak boleh seorang khatib perempuan, karena perempuan termasuk golongan yang tidak diwajibkan sholat Jumat. Nah, atau dia seorang laki-laki yang berubah daripada kelaminnya menjadi seorang perempuan, juga tidak boleh. Harus betul-betul seorang laki-laki yang tolen atau benar-benar seorang laki muslim. Balik lagi, usianya sudah cukup sampai dan memiliki akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia di sini maksudnya adalah dia tidak berbuat yang dilarang oleh agama, dan dia bisa menjadi panutan daripada masyarakat atau jamaah yang sedang mengikuti salat Jumat. Kemudian yang kedua, mengetahui syarat dan rukun dan sunnah khutbah. Nah, jadi seorang khatib harus paham betul tentang syarat seorang khatib. Apa syaratnya? Di antaranya adalah harus suci badan, pakaian, suci badan tadi daripada hadas dan najis, pakaian dan tempat, dan rukun khutbah. Nah, rukun khutbah kemarin ada 6, Apabila tidak mengetahui atau ketika berkhutbah dia tidak membaca rukun khutbah itu, salah satu saja tertinggal, maka khutbahnya pun tidak sah. Dan sunnah khutbah harus diketahui oleh seorang khatib. Kemudian yang ketiga, harus fasih dan mampu berbicara di depan umum. Nah, jadi ketika berkhutbah itu seorang khatib fasih bacaannya, bacaan Arabnya maupun bacaan bahasa Indonesianya atau bahasa Latinnya, dan mampu berbicara di depan umum. Kenapa? Karena khatib atau isi daripada khutbah itu harus mampu membuat jamaah itu sadar dan juga bisa mengambil hikmah tentang isi daripada khutbah yang disampaikan tersebut, tentang kebaikan baik hidup di dunia maupun hidup di akhirat. Kemudian yang keempat, fasih dalam
membaca ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan jadi seorang khatib harus baca Al-Qurannya masih ya lancar, tajwidnya, makhrajil hurufnya harus betul-betul ya benar, dan juga dia ketika membaca hadis Nabi makhrajil hurufnya juga harus betul-betul benar. Kemudian yang kelima, berpengetahuan agama yang luas. Nah, jadi seorang khatib harus betul-betul memiliki ya pengetahuan agama yang luas. Arti luas di sini adalah dia memahami tentang apa? Tentang hukum-hukum agama, baik wajib, sunnah, ya mubah, haram, dan juga makruh. Itu harus mengetahui seorang khatib. Ya, lebih-lebih pengetahuan ya agama yang lain. Kenapa? Karena kalau seorang khatib tidak memiliki pengetahuan agama, apa yang ia sampaikan di depan umum itu ya dikhawatirkan ya tidak benar, ya tidak benar. Nah, sehingga seorang khatib betul-betul dituntut memiliki pengetahuan yang sangat luas. Siswa sekalian yang berbahagia, ya itulah ya materi kita pada pertemuan yang keempat ini, ya yang mana kita berbicara tentang syarat-syarat ya khutbah Jumat dan juga syarat-syarat daripada seorang khatib atau khatib Jumat. Nah, demikian ya. Baik, Bapak akhiri pertemuan ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.